Oke, selamat pagi. Jadi saat ini saya sedang bertanya-tanya. Kamu bertanya-tanya? Iya, jadi sebenarnya ada beberapa VT yang dikomentari, kemudian ada yang mengaku ataupun ada yang memang pada saat tsunami terjadi, tapi posisinya berada di Ulele. Kemudian saya sendiri mencoba untuk mencari tahu, meskipun Ulele sangat akrab di telinga bagi para orang ataupun masyarakat yang tinggal di Banda Aceh sebagai mahasiswa pada saat itu saya cukup akrab dengan nama Ulele, tapi kemudian secara yurisdiksi, secara batas-batas administratif, saya sendiri sebenarnya tidak terlalu paham tentang batas administratif kota ataupun wilayah Ulele. Namun kemudian karena ada VT terkait dengan seseorang yang mengalami tsunami, tepat kejadiannya berada di posisi di Ulele, maka kemudian saya mencari tahu lebih lanjut sebenarnya Ulele itu yang mana-mana aja sih batasannya gitu. Jadi kemudian saya mencoba untuk melihat satu buah website. Di sini ada website dari Bapeda atau web GIS Banda Aceh di sini. Nah, Ulele itu kalau kita lihat dari sini itu sebenarnya adalah wilayah yang dikasih batasan warna merah ini. Jadi kalau kita lihat tuh seperti ini batasan-batasannya. Nih. Jadi ini sepertinya seperti pulau gitu yang terpisah karena di sini ada jembatan dan kemudian disinilah semua orang tahu bahwa pelabuhan untuk Ulele itu di sini karena semua orang yang mau pergi ke Sabang maka harus melewati ini, gitu ya, dan harus berada di sini sehingga memang sudah tahu bahwa pelabuhan Ulele disebut dengan pelabuhan Ulele adalah ini. Nah, namun ternyata Ulele tidak hanya sebatas pada pelabuhan saja. Ada daerah pulau yang menjorok ke sini, itu juga masih tergolong bagian dari wilayah Ulele. Tapi kampung ini sudah bukan kampung Ulele lagi, sudah masuk ke perkampungan yang lain. Oke, kita fokus di Ulele dulu. Nah, ini batasannya yang merah-merah. Oke, kita lihat di sini masih ada batasan merah juga. Nah, ini batasan merah juga, batasan merah. Jadi ini masih dalam batas administratif Kampung Ulele. Oke, sampai kemari ya. Nah, ini peta ataupun map yang sesudah tsunami. Nah, kemudian saya penasaran sebelum tsunami kira-kira seperti apa bentuk Ulele. Ternyata saya dapatlah sebuah peta yang peta ini lama banget, maksudnya ini diambil di bulan Juni di tahun 2004. Jadi 6 bulan sebelum tsunami beginilah kondisi Ulele pada saat itu. Jadi kita bisa lihat bahwa kembali seperti tadi batas yurisdiksi, satu pulau ini memang kategorinya Kampung Ulele, termasuk ini pelabuhannya. Dulu masih pelabuhan yang ala kadarnya seperti ini, belum ada ini. Dan namun di sini yang menarik adalah di sini banyak sekali seperti ada bangunan-bangunan. Sayang sekali gambarnya memang tidak terlalu jelas. Mungkin ada di antara teman-teman di YouTube ataupun teman-teman dimanapun yang punya gambar ini lebih jelas, mungkin bisa share ke kita, karena di sini saya coba cari di internet, ternyata memang gambarnya tidak terlalu jelas. Jadi megapikselnya agak sedikit kecil. Oke. Nah, kalau kita lihat dari sini tuh banyak sekali bangunan rumah warga di sini. Ini sebelum tsunami ya. Dan ini ada 2 jembatan yang menghubungi 2 pulau ini. Saya nggak tahu apakah ini pantas disebut pulau atau tidak, tapi sepertinya memang ini pulau karena dia terpisah dari daratan kota Banda Aceh. Nanti kita bisa lihat ininya, bisa lihat di Google Maps-nya, di Google Earth. Oke. Ini adalah jembatan utama. Ini juga ada jembatan. Jadi ada jalan penghubung. Sebelum tsunami, semua ataupun 2 jembatan ini berfungsi. Nah, tapi setelah tsunami nanti jembatan yang ini tidak berfungsi lagi. Oke, ini sekali lagi gambar yang diambil di bulan 6 di tahun 2004 atau 6 bulan sebelum tsunami. Nah, sekarang karena saya penasaran dengan batas-batas Ulele saya sudah tahu, kemudian kondisi sebelum tsunami kemudian saya tahu, dan ini tidak termasuk Kampung Ulele ternyata, ya. Dan kemudian mari kita lihat kondisinya sekarang. Nah, ini adalah kondisi sekarang di Ulele. Persis seperti tadi gambarnya saya usahakan untuk sama posisinya seperti tadi. Nah, ini kondisinya. Gini, ini Ulele. Dulu seperti yang tadi kita lihat di gambar sebelumnya itu seperti ada bangunan-bangunan. Sekarang udah nggak ada lagi bangunan-bangunan sama sekali. Kita kembali ke gambar yang tadi. Nih, ini ada bangunan-bangunan di sini sebelumnya. Dan ini ada pertambakan. Tapi kemudian ketika kita melihat ke Google Maps sekarang sudah tidak ada lagi bangunan di sini. Oke, tidak ada bangunan.
Tapi pertambakan masih ada. Hanya saja sudah batas-batas pertambakan dibandingkan dengan 19 tahun yang lalu, pertambakan masih ada batas-batas. Kalau bahasa Acehnya ini ateng mungkin. Jadi masih ada batas-batas pertambakan. Tapi ketika kita lihat sekarang sudah tidak ada lagi. Oke. Nah, kemudian sebelum tsunami juga ini tidak ada. Ini semacam penahan air, penahan gelombang laut. Jadi memang dipasangin atau dikasih batasan terbuat dari batu yang cukup tinggi, yang disusun cukup tinggi. Dan di sini ada bangunan-bangunan. Sebenarnya ini bukan bangunan perumahan fix di sini, karena seperti yang seingat saya tidak ada lagi bangunan di sini. Tapi ini adalah kios-kios yang kemudian mereka membuka usaha seperti kafe atau kios-kios kecil di mana orang-orang kemudian bisa bersantai di sini. Nah, ini ada bangunan sepertinya ini komplek bagian dari komplek militer, atau saya kurang tahu pasti, mungkin nanti bisa dikoreksi kalau ada teman-teman yang tahu. Di sini juga ada bangunan, tapi memang sangat terbatas dibandingkan dengan 19 tahun yang lalu, sudah tidak ada lagi. Dan ini adalah rute utama sekarang. Jembatan yang sebelumnya ada di 19 tahun yang lalu sekarang tidak ada, sudah terputus, hanya ada satu jembatan saja. Oke, beginilah bentuknya sekarang. Dan ini adalah perairan yang ya insya Allah aman untuk berenang, karena memang dia tidak langsung berhadapan dengan laut lepas. Nah, ini laut lepas nih semuanya, ini Ulele. Nah, peristiwa tsunami kejadian pada tanggal 26 Desember tahun 2004 itu adalah air itu masuknya tuh dari sini. Gelombang itu tuh memakan daerah sini semua, sehingga bisa dikatakan karena ini adalah Ulele tadi, seperti yang kita lihat di batas administratif itu adalah ini. Kita kembali ke sini ya. Kita kembali ke sini. Ini dari web GIS Banda Aceh ya. Ini yang di merah-merah ini adalah batas administratif Gampung Ulele. Ini juga masih Gampung Ulele. Sedikit. Ini juga. Ini jembatannya, jembatan utama untuk penyeberangan ke Ulelenya. Oke, ini batas-batasnya. Otomatis memang ini Gampung yang pertama sekali yang porak-poranda ketika dihantam oleh tsunami. Oke, kita lihat secara visual. Saya beruntung mendapat izin dari salah seorang YouTuber yang kemudian beliau sempat membuat satu buah drone di mana dia berhasil untuk mengambil mengambil view Pelabuhan Ulele. Nah, ini kita lihat dari Reza Juanda. Terima kasih sudah diberikan izin untuk menggunakan VT ini. Kita ulang sedikit. Nah, kita pause. Ini adalah Ulele yang tadi sempat kita bahas. Kilas ini ada Pelabuhan Ulele. Dulunya yang tadi kita lihat di gambar lama itu 19 tahun lalu, di sini masih ada rumah-rumah. Masih ada rumah-rumah. Kemudian di sini pertambakan, yang dulu katanya pertambakan, sekarang udah nggak ada lagi pertambakan. Dan dari sinilah gelombang tsunami itu menerjang kota Banda Aceh. Jadi otomatis ketika ada yang komentar saya berada di Ulele pada saat tsunami dan seperti diputar, seperti di blender pada saat itu, saya sangat paham dan sangat yakin bahwa memang benar kejadian seperti itu, karena kita bisa lihat ini akses masuknya tsunami pada saat 19 tahun yang lalu. Ini pelabuhan. Saya tertarik dengan video ini dan cukup enak untuk dilihat, karena dari sini kita bisa tahu antara perbedaan daratan kemudian tsunami. Tapi ini kondisi setelah tsunami. Terima kasih untuk Reza Juanda yang sudah memberikan izin menggunakan VT-nya. Nanti teman-teman jangan lupa subscribe channel YouTube Reza Juanda untuk bisa melihat hasil karya beliau terkait dengan drone, dan ini cukup bagus visualisasinya, cukup jernih, dan kita bisa lihat bagaimana laut luas di depan sana. Ke seberang sana langsung Samudra Hindia, guys. Jadi benar-benar memang air tsunami itu langsung dari sana. Oke, ini Pelabuhan Ulele. Ini untuk penyeberangan kapal cepat yang membutuhkan sekitar 45 menit kalau kita mau menyeberang ke Banda Aceh. Kita bisa lihat di sanalah datangnya tsunami pada saat 26 Desember tersebut.
Oke, kita bisa lihat lagi satu VT lagi yang juga menggambarkan, tapi saya belum dapat izin dari yang bersangkutan karena saya belum bisa menghubungi yang punya channel. Tapi channelnya ini kita balik dulu siapa yang punya ini, Drone Viewer Channel. Ini nanti di subscribe juga teman-teman, jangan lupa. Sekarang sudah ada 385 subscriber, jadi terima kasih juga kalau memang diberikan izin berkenan untuk menggunakan VT ini. Dan ini adalah pemandangan dari Ulele dari arah laut. Bayangkan inilah kondisi di mana tsunami menghantam dan memporak-porandakan seluruh kota Banda Aceh pada tanggal 26 Desember. Beginilah kondisinya. Dari arah belakang ini air laut menerjang kota Banda Aceh pada tanggal 26 Desember. Oke, teman-teman, ini adalah gambar baru karena di sini sudah ada escape building. Escape building ini menurut saya ini kayaknya di sekitaran Lambung ini. Saya sering main ke sini karena memang saya ingin lihat kota Banda Aceh pada saat itu, ingin melihat Ulele juga dari atas seperti apa bentuknya. Ini adalah escape building. Oke, kita kembali lagi. Ini Ulele. Ini semua pada saat kejadian tsunami semua adalah hancur. Ulele sendiri seperti yang tadi kita bahas, ini adalah wilayah Ulele dan sebagian ke sini juga masih wilayah Ulele. Tapi sepertinya ini kampung ini sudah beda. Kalau nggak salah daerah Gelumpang atau daerah Alu daerah Tengah antara itu. Tapi Ulele adalah kampung terdepan ketika tsunami menghantam. Kampung Ulele lah pertama yang diobrak-abrik oleh tsunami. Oke, ini adalah batu yang kemudian dibuat setelah tsunami untuk penghalang oleh penghalang ombak. Nah, kita bisa lihat bagaimana di sana itu laut lepas. Pelabuhan Ulele, masih pelabuhan Ulele. Kita berputar sedikit. Ini juga pada saat tsunami habis semuanya. Ini juga garda depan. Oke, ini pelabuhan Ulele. Wah, ini bagus banget drone-nya. Terima kasih sekali ini kalau diberikan izin untuk bisa saya posting, karena ini adalah pembelajaran untuk masyarakat, pembelajaran untuk semua pihak yang sedang menonton tayangan ini, bahwa beginilah kondisi daratan ataupun kondisi tsunami di 26 Desember ataupun hampir 19 tahun yang lalu. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Ini akan saya unggah juga di TikTok sebagai antisipasi kita bahwa nggak ada salahnya untuk siap dari segala kemungkinan ataupun potensi-potensi atau ancaman bencana yang mungkin akan menghampiri. Ini Google Map terkini yang hari ini. Maaf, maksudnya ini terambil di bulan April, tercapture di bulan April tanggal 19. Ini kita bisa lihat, nah dari sini masuknya gelombang tsunami. Sementara kita mau lihat posisi Masjid Raya di sini. Ini Masjid Raya. Ulele di sini. Air masuk dari sini. Lokasi Cut Putri di sini. Jadi kita bisa lihat ini semua air gelombang tsunami masuk kemari. Banyak yang bertanya kira-kira berapa meter bang, berapa kilometer bang masuk atau memakan daratan. Itu sekitar 3, 4, 5, karena di setiap daerah itu kan berbeda-beda tipologi datarannya gitu ya. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang memang sangat kencang, ada yang mungkin ada yang cuma 2 kilo, ada yang bahkan mungkin ada yang 5 kilo. Jadi berbeda-beda. Tidak semua daerah sama karena tergantung dari ketinggian tipologi daratannya dan tergantung dari kekuatan tsunami-nya. Ini Alunaga, Kaju, Alunaga daerah sini. Ini juga menjadi desa utama
atau gampung utama terjadinya tsunami, sehingga bisa dibilang hampir atau banyak sekali korban berjatuhan itu berasal dari gampung yang di pinggir laut seperti ini. Kemudian perumahan yang hancur juga banyaknya itu yang di pinggir laut seperti ini. Oke, dari sini air masuk, dari sini, dan ini kondisi Banda Aceh. Kita bisa lihat di sini yang tayangan Metro TV yang sangat viral di awal-awal tsunami. Ini di sini tempatnya, yang di syuting oleh salah seorang jurnalis dari, kalau nggak salah, Harian Serambi. Serambi Indonesia. Di sini posisinya. Jadi air laut itu datangnya dari belakang sini. Dari sini kemari. Dari sini. Bisa bayangkan ini bagaimana padatnya penduduk. Dan sekarang sudah mulai tumbuh lagi, kehidupan sudah mulai ramai lagi. Kita akan lanjut, kita akan ketemu di VT selanjutnya, VT terkait dengan escape building yang tersebar di kota Banda Aceh. Tapi nanti setelah VT yang satu ini. Terima kasih teman-teman, jangan lupa subscribe channel ini karena kita akan terus berkembang untuk memberikan update dan informasi terkait dengan tsunami apapun itu, dan juga terkait dengan Aceh apapun itu, baik kebudayaannya, sosial, atau juga kulinernya, atau mungkin tradisi-tradisi dan juga sejarah-sejarah Aceh akan kita posting di channel YouTube kita. Jadi mudah-mudahan channel ini bisa berkembang dan juga bisa memberikan sesuatu untuk seluruh followers atau subscriber, baik yang di Indonesia maupun yang di luar dari Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.